Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada. Pada kesempatan pagi hari ini masih bersama saya Ustadz Makmuri pada pembelajaran PPKN kelas 8 pada pertemuan keempat. Sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, siapkan alat tulis kalian, kemudian siapkan buku mandiri kalian. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Santriwan dan santriwati kelas 8 SMP IT Bina Insani, pada pagi hari ini kita akan belajar atau melanjutkan materi yang kemarin, yaitu nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pancasila yang telah kita terima dan ditetapkan sebagai dasar negara seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia. Tentu kalian sudah menghafal sila-sila Pancasila yang ada 5. Dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, sampai dengan sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalam Pancasila terdapat atau termuat nilai-nilai luhur yang harus diwujudkan secara nyata atau dipraktekkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara Indonesia. Pancasila ini mempunyai ciri khas atau karakteristik tersendiri yang berbeda dengan ideologi lainnya yang ada di dunia. Karena di dunia ini terdapat berbagai ideologi yang diterapkan di seluruh negara dunia. Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Sila kelima ini, dari 5 sila Pancasila ini, sudah menjadi satu kesatuan antara sila pertama sampai dengan sila kelima dan tidak bisa dipisah-pisahkan maupun diganti ataupun dihilangkan. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila harus diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Upaya melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangga dan berbangsa dan bernegara telah disarikan dalam butir-butir pengamalan Pancasila. Nah, kalau zaman dulu Ustadz sekolah waktu masih SMP,
itu ada namanya buku butir-butir pengamalan Pancasila. Bukunya cukup kecil, ya hanya pas di saku lah. Di situ terdapat butir-butir pengamalan Pancasila. Kalau kalian sekarang cukup mudah, kalian cukup membuka buku Mandiri halaman 3 sampai dengan 5. Di situ dijelaskan butir-butir pengamalan Pancasila di tiap sila masing-masing. Ya, sebagai contohnya kita akan mengambil sila yang pertama. Sila pertama dari Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa ini mengandung butir-butir sebanyak 7 butir. Yang pertama, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama masing-masing, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kita tahu bahwasannya di Indonesia ini terdapat berbagai macam agama. Misalnya saja ada agama Islam, kemudian Kristen, Buddha, Hindu, dan yang lain-lain. Kita sebagai warga negara harus saling menghormati dan menghormati kepercayaan masing-masing, dan kita tidak boleh memaksakan kepercayaan kita atau agama kita diikuti atau dianut oleh orang lain. Yang keempat, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kelima, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. Agama ini merupakan urusan pribadi masing-masing tiap individu. Hubungan kita misalnya nih sebagai seorang muslim, ya ibadah kita itu ditentukan oleh kita sendiri, yang melaksanakan kita sendiri. Orang lain tidak ikut campur dalam masalah ibadah kita. Misalnya ibadah sholat itu kan kewajiban masing-masing pribadi. Yang keenam, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Sesama atau berbeda agama itu tidak boleh membenci atau tidak menghormati kebebasan dalam menjalankan agama. Yang ketujuh, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Nah, yang ketujuh ini contohnya, misalnya nih ada si A. Si A ini beragama Islam, kemudian si B beragama Kristen. Nah, si A ini tidak boleh memaksa si B untuk masuk ke agama Islam. Begitupun sebaliknya, si B tidak boleh memaksakan si A untuk masuk ke dalam Kristen.
Untuk pengamalan butir-butir Pancasila yang lain, kalian dapat membaca sendiri di buku Mandiri halaman 3-5. Selanjutnya, kita akan membahas tentang membiasakan diri berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Penerapan nilai-nilai luhur Pancasila dapat dimulai dari hal sederhana dan dari lingkungan kecil. Dengan demikian, usaha membiasakan diri menerapkan sikap luhur Pancasila dapat dimulai dari kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, lingkungan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, kita akan membahas tentang lingkungan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam pembentukan karakter dan kepribadian seseorang, karena kebanyakan seseorang itu tidak keluarlah dari keluarganya. Dalam keluarga, seorang anak mengalami proses pertumbuhan fisik dan kepribadian. Biasanya perkembangan ini dipengaruhi oleh orang tua. Nah, di lingkungan keluarga ini, orang tua berperan penting dalam menanamkan pembiasaan untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, kita akan membahas tentang beberapa penerapan Pancasila yang dapat dilakukan tiap anggota keluarga dalam lingkungan keluarga. Nah, penerapannya atau pembiasaan perilakunya ini ada berbagai macam. Contohnya saja, yaitu kita berbakti kepada orang tua, kemudian saling menghormati sesama anggota keluarga, kemudian selalu menjaga nama baik keluarga. Selanjutnya, mengerjakan tugas rumah bersama-sama dan ikut bermusyawarah bersama anggota keluarga. Dari contoh-contoh kegiatan tadi itu sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian di lingkungan sekolah, pembiasaannya itu yang berperan penting adalah seorang guru, karena seorang guru akan memandu atau menerapkan atau membimbing melalui proses pembelajaran di sekolah. Misalnya saja, guru dapat memotivasi siswa untuk menyampaikan pendapatnya dengan cara berdiskusi bersama atau belajar kelompok. Kemudian, pembiasaan diri berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah, contohnya menolong teman yang kesulitan belajar, kemudian menghormati teman yang berbeda agama, yang berbeda suku, berbeda ras. Kita harus saling menghormati. Yang ketiga, melakukan kewajiban sebagai seorang siswa, yaitu belajar. Yang keempat, bersikap adil kepada teman. Yang kelima, bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Selanjutnya, pembiasaan diri di lingkungan masyarakat ini dapat dibangun
ditumbuh kembangkan dan dipertahankan melalui berbagai organisasi yang ada di masyarakat, misalnya saja di lingkungan RT, RW maupun Karang Taruna. Nah, contoh-contoh penerapannya yaitu musyawarah ketika mengambil setiap keputusan yang menyangkut kepentingan warga masyarakat. Kemudian contoh yang lain yaitu mendorong sikap kekeluargaan melalui berbagai kegiatan, misalnya saja gotong royong membantu tetangga yang tertimpa musibah. Contoh kecilnya misalnya ada tetangga yang sakit, kita menjenguk. Kemudian ketika ada tetangga yang mempunyai hajatan, kita bantu. Kemudian yang terakhir yaitu membiasakan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila di lingkungan berbangsa dan negara. Nah, contohnya saja seperti mencintai produk-produk dalam negeri. Kemudian contohnya kerja bakti membersihkan fasilitas umum seperti saluran air di sekitar kita, kemudian membersihkan jalan-jalan di sekitar kita, dan yang lain-lain. Penerapan yang lain ya seperti menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kemudian bisa juga dengan memberikan bantuan pada korban bencana. Misalnya saja di Pulau Sumatera itu ada bencana. Nah, kita juga membantu ketika ada warga negara Indonesia yang tertimpa musibah atau bencana alam. Selanjutnya, Ustadz akan memberikan kuis yang cukup mudah, yaitu tulislah 3 contoh penerapan nilai-nilai luhur Pancasila di lingkungan keluarga yang dapat kamu lakukan sebagai seorang pelajar. Cara menjawabnya cukup mudah dengan menulis jawaban di kolom komentar YouTube dengan menyertakan nama dan kelas kalian. Alhamdulillah, bab pertama pada semester 1 ini sudah selesai. Apabila ada pertanyaan, silakan bisa bertanya ke Ustadz lewat WA maupun lewat Instagram atau yang lain. Insya Allah minggu depan kita akan membahas latihan soal atau bisa juga ulangan. Ya, persiapkanlah kalian untuk belajar baik dari buku mandiri pada bab 1 maupun melalui video-video pembelajaran yang telah Ustadz buat. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bisa bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.